Kalau milih kitab Nasihat Diniyah daripada sing liyane, engko malah terlalu jelimet. Ya. Maka di sini Imam Haddad rahimahullah taala menyebut wa fi fadli syahri Ramadan. Ya, adapun dalam keutamaan bulan Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadhanu ila Ramadan wal jumu'atu ila jumu'ah was salatu ila shalah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Ya, hadis ini menjelaskan bahwa Ramadan menuju Ramadan selanjutnya. Dari Ramadan 1 ke Ramadan dari tahun ini untuk tahun depan misalnya, ke tahun depan. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, Jumat ini menuju Jumat depan. Wassalah ila shalah, dari salat satu ke salat yang lain. Niku selama antara satu ke dua tidak dilakukan atau tidak ada pelanggaran dosa besar, maka Ramadan, Jumat dan sholat menjadi mukaffiratun, penghapus dosa-dosa kecil. Syaratnya cuma satu tok. Ya, syaratnya cuma siji tok. Idza ijtunibatil kabair. Ya. Jadi semenjak misalnya Ramadan tahun ini ya, selesai, terus masuk Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Sya'ban meneh. Ya. Sampai akhir Sya'ban niku kita tidak melakukan dosa besar sama sekali, maka dosa-dosa kecil yang kita lakukan dari mulai Syawal sampai Sya'ban tahun depan itu dianggap atau bisa terhapus dengan keberkahan dari bulan Ramadan. Dan itu bukan cuma Ramadan tok. Jumat nggih ngoten. Jumat ya, terus Sabtu, Minggu, Senin sampai Jumat meneh. Selama tidak ada dosa besar yang kemudian kita lakukan, maka antara dosa kecil kita antara itu ya insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat nggih ngoten. Salat zuhur nang asar, asar nang maghrib, maghrib nang isya, isya ngun subuh, subuh ngun zuhur padha. Ya. Jadi syaratnya cuma satu. Selama dosa besar tidak dilakukan. Jadi sing diampuni mbek Gusti Allah dosa kecil. Ya. Dosa besar niku akeh. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab Az-Zawajir niku nyebut sekitar 200 lebih dosa besar. Ya, iku nek meh ngerti dosa gede kuwi lah, macane kuwi lah. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi syahr Ramadan, terkait bulan Ramadan, huwa syahrus sabr. Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Ya, karena wong poso memang kudu sabar. Ya, ora entuk mangan, ora entuk ngombe, ya, kumpul suami istri tidak boleh. Maka Ramadan disebut sebagai syahrus sabr, bulan kesabaran. Wa sabr thawabuhul jannah. Sementara kesabaran ya, pahalanya itu adalah surga. Ya. Kenapa kok Ramadan ya puasa lebih tepatnya disamakan dengan sabar? Karena dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyatakan as-shaumu nisfus sabr. Ya, puasa itu separuh dari sabar. Ya. Kenapa? Karena sabar disebut oleh Imam Ghazali di Ihya niku sebagai ya quwwatu sabatiddin ya, fi mukhalafati syahwah, kekuatan atau kuatnya ketetapan hati ya, atau ketetapan agama dalam melawan syahwat ya, dalam melawan syahwat. Jadi apapun yang kita lakukan dalam rangka melawan syahwat itu berarti kita sabar ya. Lah poso ya, makan itu boleh ya, minum boleh. Sing wis duwe bojo ya kumpul mbek bojone boleh. Ya. Ini masuk kategori syahwat. Dengan puasa kita menahan itu tadi. Ya, tidak mengikuti panggilan syahwat. Nah, kemudian disebut bahwa puasa separuh dari sabar. Ya. Karena syahwat itu akeh. Ya, syahwat itu ada banyak lah, ada syahwat zahir yang makan dan minum, sementara ada syahwat yang batin. Syahwat yang batin itu misalnya hasud, dengki dan lain sebagainya. Puasa yo menangani atau mengurusi sing zahir nih. Yo, mangan ra entuk, ngombe ra entuk, jima ora entuk. Zahir. Sementara batin itu lain lagi nanti. Ya. Nah, kemudian puasa disebut sebagai separuh daripada kesabaran. Baqala fihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam Ramadan menyatakan dalam sebuah riwayat, awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah pengampunan,
maghfirah wa akhiruhu 'itqu minan nar. Sementara di akhirnya ada 'itqu minan nar. Tapi ini ada agak sedikit berbeda dengan riwayat di Nasai atau di mana lupa, ada di salah satu kutub sitah. Nabi menyebut bahwa 'itqun minan nar, ya, pembebasan dari neraka itu terjadi setiap malam. Jadi bukan hanya di bagian akhir. Bukan hanya di bagian akhir. Ya. Jadi setiap malam pasti Allah Ta'ala mengampuni hamba-hambanya yang menjalankan Ramadan atau menjalankan puasa Ramadan dan ibadah di bulan Ramadan dengan semestinya. Maka setiap malam ada porsi, ya, porsi di mana Allah Ta'ala membebaskan orang tadi dari api neraka. Bahkan di riwayat itu disebutkan sampai nanti di terakhir, malam terakhir bulan Ramadan, Allah Ta'ala, ya, membebaskan hamba-hambanya dari stempel neraka sejumlah yang sudah Allah bebaskan dari awal. Jadi misalnya di awal Ramadan 1000, ya, di malam 1 1000, malam kedua 1000 lagi, sampai malam 29 misalnya, atau malam 30. Maka berarti di malam 30 Allah Ta'ala membebaskan sejumlah dari tanggal 1 sampai 29 29.000 orang. Nek 1000, ya, kalau itu 1000, ya, tapi rahmat Allah insya Allah lebih daripada itu. Dan dilanjutkan di sebuah hadis Nabi SAW juga menyatakan wa annallaha ta'ala yanzuru fi awwali lailatin minhu ilal muslimin. Ya, di sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah Ta'ala memandang, ya, di malam Ramadan, di malam pertama Ramadan kepada kaum muslimin, wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu. Dan ketika seorang hamba tadi mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengazabnya. Wa yaghfiru lahum fi akhir lailatin minhu. Dan nanti orang-orang yang mendapat pandangan dari Allah Ta'ala di awal Ramadan itu akan mendapatkan pengampunan di malam terakhir. Nah, ini beberapa hari yang lalu mendekati malam Ramadan itu Umar bin Hafid sempat menyatakan bahwa semenjak mulai malam pertama itu pasang niat sing apik. Ya, pasang niat bahwa di bulan Ramadan ini kita akan ibadah begini, kita akan begini. Ya. Misalnya pun luput paling ora wis niat. Ya. Karena Habib Ali Habsyi niku pernah ngajari murid-muridnya, ya, pernah memberikan saran kepada murid-muridnya bahwa setiap bangun tidur melek moto lah pokoknya. Iku Habib Ali Habsyi ngomong atau memerintahkan untuk niat segala macam kebaikan. Dari mulai kita bangun tidur melek moto. Ya, niat misalnya hari ini aku meh nyambut gawe, meh silaturahim baik masjid misalnya atau ubed, ya. Pokoknya pasang niat sing apik-apik. Ya. Terus Habib Habsyi ngendikan infatakal amal, kalau niat tadi tidak bisa atau luput dari, ya, tidak bisa kita lakukan, ya, luput, la tafutukan niatmu paling tidak wis kecatet. Ya. Ramadan iki padha. Berarti ketika awal malam misalnya wis mbok niatke macam-macam, aku pokoknya pengen khatam Quran ping 10, pengen apa meneh sedekah semene, kepengen tarawih ora cuma 20 100 misalnya. Ya. Misalnya pun kelewat, paling ndak niatmu wis apa? Kecatet. Tapi yo sing masuk akal ngono lho. Sing kira-kira awakmu apa? Kuat. Aja terus menghayalmu kadoan lah saya lah, ya. Menghayalmu kadoan. Ya. Karena ada riwayat nih, jadi di malam pertama ketika Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hamba-hambanya yang muslim lagi, maka nanti akan orang-orang tadi akan mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam terakhir bulan Ramadan. Wa qala Jibril li Rasulih alaihi salatu wasallam, wa qala Jibril li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, man adraka Ramadan. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat Nabi niku pernah naik mimbar. Karena mimbar kok ada ana ondone, ya. Niku Nabi naik di tangga pertama ngucap amin, ya. Terus melangkah lagi ke tangga kedua amin, melangkah lagi ke tangga ketiga amin. Setelah selesai sahabat tanya, ya Rasulullah, kok jenengan tumben setiap satu tangga kok amin, setiap satu tangga kok amin, ya. Nabi menceritakan bahwa setiap aku melangkah satu tangga ini malaikat Jibril ini bisiki aku atau ngomong mbek aku mengini, ya. Terus aku jawab amin. Di antara bisikan atau omongan malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi adalah man adraka Ramadan.
siapa saja yang mendapati bulan Ramadan falam yughfar lahu, ya, dan dia tidak mendapatkan, ya, fadilah atau rahmat dari Allah berupa pengampunan dosa-dosanya, ab'adahullah, ya, berarti orang itu sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus malaikat Jibril ngomong, "Qul amin." Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ucapkan amin. Amin. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amin. Ya. Jadi seakan-akan malaikat Jibril ngomong, iki wis nek ana wong wis mlebu bulan Ramadan, kok sik ora ngibadah, tetap maksiat, ya, tidak ada apa istilahnya iktikad baik, ya, untuk tobat, untuk ibadah dan lain sebagainya, ya berarti orang itu sudah, ya, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka kemudian Imam Ahmad mengomentari hadis tadi, qultu, ya, kata beliau, wa dzalika litayassuri asbabil maghfirah fi Ramadan aktsaru minha fi ghairihi minasyuhur. Ya, hal tersebut, ya, sampai malaikat Jibril menyatakan bahwa wong iki, ya, sudah jauh dari rahmatnya Allah, itu adalah karena litayassuri asbabil maghfirah. Karena di bulan Ramadan, ya, mudah untuk mendapatkan pengampunan. Ya, gampang. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wong sing poso Ramadan diampuni. Di hadis lain disebut man qama Ramadan, wong sing ibadah salat di bulan Ramadan, salat tarawih maksudnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni. Gampang. Kowe poso kan gari ora mangan ora ngombe dan tetek bengeknya. Paling piro 14 jam. Salat tarawih ya paling piro? Salat tarawih ning ngene mau pirang menit? 7 menit. Ayam matok jagung ya. Normal lagi berapa normalnya? Setengah jam. Ya, paling setengah jam. Ya. Dengan setengah jam sholat sejumlah 20 rakaat bahasanya lah. Ya. Kita bisa mendapatkan pengampunan Gusti Allah. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Karena kok sampai ada orang masuk Ramadan, dapat di bulan Ramadan kok tetap tidak mendapatkan ampunan, wis. Nek cara nasib wis parah lah pokoknya lah. Ya. Falaysa yuhramul maghfirata fihi illa man tafahasha i'radu 'anillah wa 'azamat jara'atuhu 'ala Allah. Dan tidaklah orang, ya, tidak mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah taala di bulan Ramadan, ya, kecuali orang-orang yang memang tafahasha i'raduhu 'anillah, yang sudah puarah, ya, keberpalingannya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azamat jara'atuhu 'ala Allah, dan besar, ya, kekurangan ajarannya kepada Allah. Isi kayak Allah Ta'ala nikmati kayak ngono, ya. Sholat tarawih diampuni, puasa diampuni, ya. Belum lagi yang liyane, misalnya baca Quran misalnya, ya. Baca Quran di bulan Ramadan dapat pahala 1 huruf 1 kebaikan, ya. Nek dikali 10, nek sampai dikali 700, ya. Jadi gampang, ya, mudah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah di bulan Ramadan. Fastaujabal bu'da wa tarda an babillah. Orang-orang sing wis enteng kayak ngono kok sik sampai, ya, tidak memanfaatkan hal tersebut, maka dia, ya, istaujaba, seakan-akan wajib, ya, bakal pasti al bu'da wa tarda, mendapat kejauhan dan pengusiran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah min sukhti wa azabi wa jami'i balai. Ya, kita memohon kepada Allah supaya kita selamat dari murkanya Allah dan balak dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad warada, dan telah sampai sebuah riwayat, anna abwaabas sama wa abwaabal jannah tuftahu kulluha fi Ramadan, bahwasanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan, ya, selama bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana di Bukhari disebutkan, ya, tuftahu fihi abwaabul jannah wa tughlaqu fihi abwaabun nar wa tusaffadu syayatin. Di pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya, setan-setan dibelenggu. Ya, wis enak kan? Jadi godaanmu ki enteng nek Ramadan. Ya. Ya, paling bisikanmu ya bisikan kancamu tok lah sing rak melu poso, rak melu tarawih iku tok. Ya. Jadi gampang, mudah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya. Tapi memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang dikerangkeng atau yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semua setan. Tapi jenderal-jenderal ini. Ya, pok-pokane tok. Sementara sing kroco-kroco ku sik iso apa? Sik iso nggoda awake dhewe. Tapi kroco mosok awake dhewe kalah mbek kroco-kroco. Pangkatmu jenderal kabeh ning kene itu.
Nah, di riwayat itu disebutkan wa yudhabu bihim ilal bihar. Nah, setan itu di belenggunya disebutkan di laut, di lautan. Ya, kai la yufsidu 'alal muslimina siyamahum wa qiyamahum. Ya. Tujuannya supaya setan tidak mengganggu atau merusak ya, puasanya kaum muslimin dan juga ibadah malamnya kaum muslimin. Ya. Wa yunadi munadin kullu lailatin min Ramadan, dan nanti setiap malam bulan Ramadan itu ada panggilan ya, ada petugas malaikat yang setiap malam iku woro-woro. Ya cuma awake dhewe ra krungu. Ya. Woro-worone apa? Woro-worone ya baghiyal khairi aqbil. Ya. Dari ayatnya sebutan ya baghiyal khairi halumma. Wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, ayo. Yo, madepo bahasa. Nek pengen apa kebaikan madepo. Maksudnya madhep ning Gusti Allah. Wa ya baghiya syarri aqsir. Orang-orang yang berharap atau kepengin keburukan, hal-hal sing ora apik, aqsir. Cukup. Aja mbok lanjut. Ya. Aja mbok lanjut wayahe bulan Ramadan iki. Ya. Bahwa ada aidan dan juga telah datang riwayat anna man taqarraba ila Allah taala fi ramadhana bi fariidatin, bahwasannya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah ya kefarduan, kewajiban, adalat lahu sab'ina fariidah. Ya, satu kewajiban tadi sama seperti 70 kewajiban fi ghairihi, di selain bulan Ramadan. Salatmu 4 rakaat Isya ya, di bulan Ramadan disamakan dengan 70 kali sholat Isya. Ya, disamakan. Terus bar kuwi aja terus sholat Isya sekali gawe apa 70 dina ya aja. Ngibadah kok malah itu tengah bisnis wae Gusti Allah malah kuwi. Jadi pahalanya sama seperti sholat Isya sebanyak 70 kali. Ya, sebanyak 70 kali. Ya. Wa man taqarraba fihi binafilatin, sementara orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan sebuah ibadah sunnah, adalah lahu faridatan fi yu'addiha fi ghairi. Ya. Sama seperti orang yang menjalankan kewajiban di selain bulan Ramadan. Jadi kewajiban dikalikan 70, sementara yang sunnah dinilai oleh Allah seperti wajib. Wis enak. Ngono kok sik ana sing ora entuk maghfirah saka Gusti Allah, ya berarti wis parah, ya parah. Jadi sekali lagi itu bukan berarti hitung-hitungan apa mbek Gusti Allah. Pokoknya sholat Isya sekali gawe 70 dina berarti gitu. Atau sholatnya cuma pas Ramadan tok. Wong kan 70 kali gitu. Berarti nek sebulan kali 70 kan wis setahun luwih kuwi. Tak Cina kuwi, tak Yahudi nek ngomong, ora Cina meneh kuwi. Ya. Fa nawafil Ramadan kata Imam Haddad, ya. Ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan bimanzilatil faraid, berada di tingkat yang sama dengan fardu fi ghairihi minasyuhur, ya fardu yang di selain bulan Ramadan, min haitsu thawab, dari sisi pahala, ya, dari sisi pahala. Jadi bukan terus 70 kali ku mbok anggap gawe simpenan celengan guys 70 hari selanjutnya ora iso, pahalane sing iku. Wa faraiduhu mudha'afatun ala faraid, ya, sementara amal-amal fardhu yang wajib niku dilipat gandakan, ya, dibandingkan dengan yang lain ila 70 dhifan, sampai ke 70 kali lipat. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, man shoma Ramadan, ya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qamahu, dan menjalankan salat di bulan Ramadan, salat tarawih yang khas dengan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena keimanan, ya, wahtisaban ay talabul ajr min Allah, ya, hanya betul-betul murni karena minta pahala dari Allah, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya yang telah lewat, ya. Jadi syaratnya cuma 2 tok, iman, memang yakin, ya, meyakini bahwa memang ini adalah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu wajib ataupun sunnah, ya. Nek poso wajib, nek salat tarawih sunnah. Tapi kita mengimani, ya, betul-betul ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, ya, jadi memang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mengharapkan THR, ya berarti ora ngono ya pokoknya. Ya. Pemenang mengharapkan sarung BAS barang kita ya ora gitu. Ojo bentar-bentar lah. Ya. Qultu, kata Imam Haddad,
Ya, makna dari iman adalah huwa at-tasdiqu bi wa'dillah. Ya, mengiyakan atau membenarkan janji Allah. Baik yang Allah Ta'ala langsung ucapkan ya, atau firmankan dalam Al-Quran maupun melalui Nabi ya. Dalam konteks ini kita yakin, oh ini Nabi ngomong orang yang berpuasa Ramadan ya, sholat taraweh ya, bakal mendapatkan pengamanan dari Allah. Kita yakin bahwa yang Nabi ucapkan sumbernya dari Allah. Berarti janji yang Nabi ucapkan itu adalah janji, sekaligus adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mengiyakan. Wal ihtisab, sementara ihtisab ya, mengharapkan pahala itu adalah huwa al-ikhlasu lillah. Ikhlas untuk betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu dibahas bahwa ikhlas itu disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten di akhir Nurul Dhalam bahwa ikhlas itu 3 tingkatan. Ya, tingkatan yang paling tinggi disebut dengan ikhlas yang paling tinggi adalah ketika orang beribadah ya, memang tanpa embel-embel apapun. Pokoknya ibadah. Iki perintah Allah Ta'ala, iki anjuran Nabi wis sak lakoni. Ya. Dia tidak peduli dengan urusan pahala, surga, apa ora. Ya, iku ikhlas yang paling dhuwur. Nek kaya awake dhewe iki ketek ya amat sangat jarang lah sing ngono lah. Tapi iku ikhlas yang tertinggi. Ya. Ikhlas yang selanjutnya yang nomor 2 disebut oleh Syekh Nawawi Banten iku orang yang melakukan ibadah atau meninggalkan maksiat ya, karena mengharapkan surga atau takut dari neraka. Jadi ibadah meh sholat atau puasa misalnya ya, karena kepengen lebih surga. Atau misalnya menghindari maksiat, menghindari khamr, menghindari zina, menghindari korupsi, ya, nyolong dan lain sebagainya karena wedi mlebu neraka. Itu masih masuk kategori ikhlas. Ya. Karena tetap tujuannya ya tetap surgane Gusti Allah, nerakane ya nerakane Gusti Allah. Ya, jadi masih dianggap berarti wong melakukan tindakan karena Allah. Ya. Ikhlas yang terakhir yang paling rendah di situ sebutkan bahwa orang mengamalkan sebuah amalan ya, karena ada fadilah duniawiyah di amalan tersebut. Ya. Jadi dia dengar misalnya dia krungu bahwa sholat duha itu ngelancarkan rezeki. Memang ada hadisnya. Wong sholat duha itu dijamin rezekinya oleh Gusti Allah. Ya. Terus dia karena ngerti ngono, wah aku biar rezekiku lancar sholat duha lah. Ya. Itu masih masuk kategori ikhlas. Karena dia tetap mengiyakan, membenarkan, mengimani janji dari syariat, baik dari Nabi ataupun dari Allah Ta'ala. Itu dianggap sebagai ikhlas. Kayak kita iya nomor 3 lah. Ya, atau nomor 2 lah ya. Nomor 1 kira udah abot kita. Tapi ini tetap ikhlas. Ya, jadi jangan kemudian misalnya ada kancamu sing misalnya maca waqiah bar asar karena rezekinya ben lancar sebab omongi, "Wo kok ora ikhlas maca waqiah." Ndak, itu tetap kategori ikhlas. Ya, karena membaca waqiah misalnya duha dengan mengharapkan jaminan dari Allah Ta'ala ya, bahwa rezeki akan ditanggung oleh Allah, itu masih termasuk kita bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah dilanjut mulai di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Loh, pertanyaan direkam enggak apa-apa. Penting kan kau diedit wae pokoknya. Pokoknya pertanyaan apa? Permasalahan aku mbah pokoknya permasalahan. Wis akeh masalah soalnya. Pertanyaan ya. Yakin kira anu iki? Yakin? Iki soalnya memang makhluk-makhluk iki. Nek pas direkam kan ono sini-sini barang gitu ya. Sing takon ora ketok ono. Soalnya wedine pertanyaan iki menjurus-jurus ora dok piye ya. Pasrah kowe. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhir la atqiya ulama.
نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والله الموفق إلى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.